Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Ramdhani, NIM 23000051161 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil meresum video terkait dengan sejarah penetapan kalender Islam Hijriah dari Ustadz Abdul Somad. Surat dari Abu Musa al-Ash'ari, seorang gubernur ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam adalah Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, 17 tahun setelah berpindahnya ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Isi surat tersebut mengenai tentang malunya bertetangga, karena pada saat itu jika ada surat dari orang Persia, mereka menggunakan tanggal, dan jika ada surat dari orang Romawi juga menggunakan tanggal. Surat dari Koptik Mesir juga menggunakan tanggal, bahkan memiliki tahun. Sedangkan pada saat itu orang Islam memiliki bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir, Rajab, dan Sa'ban. Tetapi umat Islam pada saat itu tidak memiliki tahun. Bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang primitif, buta huruf, dan tidak memiliki peradaban. Kebetulan pada saat itu adalah tahun hujan banjir. Mereka menyebutnya adalah Amul Faizon atau Amul Huzni, tahun banjir. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun Amul Fil, yaitu tahun gajah. Adapun ciri dari masyarakat primitif yaitu tidak memiliki kalender. Huwallazi ba'azal fil ummi wa rasuluh. Allah sudah mengutuskan kepada para kaum buta huruf seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang ia pun tidak bisa membaca dan tulis. Dan ada beberapa orang yang bisa baca dan tulis yang dijadikan penulis wahyu. Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Nabi dalam agenda bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Para sahabat Nabi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Sahabat pertama menyampaikan pendapat, "Wahai Umar, bagaimana jika kalender Islam itu mulai sejak turunnya wahyu dan dijadikan tahun 1 Islam?" Para sahabat Nabi tidak menyetujui pendapat itu karena pada saat wahyu turun tidak layak, karena banyak orang-orang pada saat itu meminum khamar, banyak yang berzina, banyak yang berjudi, dan tidak memiliki perubahan, maka tidak layak menjadi tahun 1 Islam. Pendapat kedua, bagaimana jika tahun 1 Islam itu ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Pendapat ini pun ditolak oleh para sahabat Nabi karena pada saat Nabi Muhammad SAW lahir tidak memiliki perubahan, tidak ada perubahan sama sekali. Orang-orang tetap meminum khamar, tetap mabuk, tetap berjudi, tetap menyembah berhala, dan tidak ada perubahan. Pendapat ketiga adapun pendapat ketiga, bagaimana jika tahun 1 Islam itu mulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW? Pendapat ini juga ditolak atau tidak disetujui oleh para sahabat Nabi. Bayangkan saja jika dijadikan tahun 1 Islam, maka di setiap pergantian tahun itu kita hanya bisa menangis, dan nama tahun itu pun bukan disebut tahun Hijriah, melainkan tahun Takjiyah, yang hanya menangis membayangkan Nabi Muhammad SAW. Lalu datanglah Sayyidina Ali dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini memberikan pendapatnya dan disetujui oleh Umar. Dan pendapat yang kedua mengatakan adalah pendapat Sayyidina Umar. Kita terima pendapat ini, kita tidak menjadikan masalah dengan pendapat ini karena tidak memiliki kaitan dengan akidah Islam. Maka diucapkanlah pendapat yang keempat, al-hijratu tufariqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil adalah hijrah. Pendapat ini disetujui oleh
oleh para sahabat Nabi berdasarkan ijma. Ijma di sini artinya bermusyawarah antara sahabat Nabi. Pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Di sini ada pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini, yaitu bahwa sehebat-hebatnya Umar bin Khattab, bahwa dia walaupun dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia menjadi sahabat pilihan Nabi, walaupun Umar itu ditakuti oleh syaitan, ia tetap memutuskan bahwa tahun 1 Islam itu tetap berdasarkan ijma atau bermusyawarah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah bahwa ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam Al-Hadis, tidak serta-merta itu adalah bid'ah. Contohnya seperti masalah kalender ini, jika tidak dimusyawarahkan bersama-sama akan menjadi perpecahan. Poin penting yang dapat kita ambil adalah tidak sia-sia orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat orang lain. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.